안녕하세요. 형태론 12주차 합성과 파생입니다. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang infleksi atau 합성 dan derivasi atau 파생. Nah, jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembentukan kata bahasa Korea, maka pertemuan kali ini kita akan lebih detail membahas tentang jenis kata gitu kan, atau jenis proses pembentukan kata bahasa Korea yaitu 합성 dengan 파생. Sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang kata tunggal dengan kata majemuk gitu kan. Dan kata majemuk dalam bahasa Korea atau bokhabo itu terdiri dari kata infleksi, 합성어 dengan kata derivasi atau hasengo gitu kan. Nah, sebenarnya ini bedanya di mana gitu kan. Kemarin kita sudah membahas tentang bahan pembentukan kata bahasa Korea. Di mana terdiri dari organ, lalu ada juga joksa atau imbuhan. Maka kalau kata infleksi atau 합성어 itu adalah gabungan antara organ plus organ. Yang mana organ ini berasal dari kata leksikal atau 어휘적인 단어. Sedangkan kata derivasi atau 파생 itu adalah gabungan dari organ plus joksa atau imbuhan gitu. Jadi bedanya antara infleksi dengan derivasi adalah pada bahan pembentuknya. Jadi bedanya di sini ya, bahan pembentuknya apa gitu kan. Nah, kalau infleksi itu organ sama organ aja, kalau derivasi organ plus joksa. Nah, sedangkan untuk nanti pembahasan kata derivasi atau pasengo, kita akan membahas tentang affix atau joksa atau imbuhan. Lalu karena imbuhan ada yang letaknya di depan dan di belakang, maka kata derivasi itu dibagi menjadi jobdusa pasengo dengan jomisa paseng. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang 합성어 atau kata infleksi. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan infleksi itu adalah lebih ke 과정 atau prosesnya gitu. Sedangkan kata infleksi itu adalah kata hasil dari proses infleksi. Jadi kalau 합성 itu adalah prosesnya, sedangkan 합성어 itu adalah katanya gitu kan. Nah, sebagaimana tadi yang sudah kita bahas, kata infleksi adalah kata yang terbentuk dari gabungan akar kata dengan akar kata. organ과 organ의 결합. Ini adalah inti dari 합성. Yang berarti organ ini dari tadi ya, kata leksikal gitu kan. Jadi bukan dari kata gramatikal ataupun yang lainnya. Oke, dan guajong atau proses pembentukan kata ini disebut dengan 합성 atau infleksi. Nah, kita langsung ke contohnya ya, gitu kan. Contoh dari kata infleksi. Mungkin saat pertama kali kita belajar bahasa Korea, kita masih belum bisa membedakan gitu, apakah ini kata tunggal, kata majemuk gitu kan. Apakah ini kata infleksi atau kata derivasi gitu kan. Dan di sini kita akan coba membahas sedikit contohnya sehingga kalian ketika nanti melihat kata-kata bahasa Korea akan bisa sedikit mengidentifikasi gitu kan. Yang mana yang termasuk kata infleksi, kata derivasi dan sebagainya. Oke, nah yang pertama di sini ada kata dokso. Apa artinya? 책을 읽다 atau membaca buku ya. Lalu ada kata ingan atau manusia. Ingan. Oke. Nah,
kata dokso dengan ingan ini sebenarnya dibagi menjadi dua gitu kan. Yang mana duk itu punya makna sendiri yaitu membaca, so itu punya makna sendiri yaitu literatur gitu kan. Sehingga ini merupakan gabungan antara organ dengan organ yang mana akar katanya itu termasuk ke dalam hanca gitu. Jadi agak berbeda dengan akar kata bahasa Korea asli ataupun mungkin kalau, yang dia kata kerja atau kata sifat kan jelas tinggal dihilangkan da-nya gitu kan. Khususnya untuk hanca biasanya akar katanya terdiri dari satu suku kata, gitu. Jadi gabungan antara per suku kata tersebut, gitu. Dan di sini unsur-unsur dari duk, so, in, ataupun gan-nya ini merupakan unsur yang dia tidak bebas. Jadi harus digunakan bersama dengan yang lain. Jadi dia unsur yang tidak bebas gitu kan. Dan hasil dari proses infleksi ini itu disebut dengan merupakan kata benda atau mimsa. Gitu. Nah lalu di sini ada lagi misalkan canggu, ada juga guanmun. Nah jadi ini juga hanca gitu kan. Kita tahunya mungkin changmun ya, jendela gitu kan. Itu juga terdiri sebenarnya dari chang dengan mun gitu kan. Nah ini sama dengan nomor 1, organ plus organ yang berasal dari hanca, namun salah satunya gitu kan, yaitu chang dengan mun ini itu merupakan unsur kata yang dia bebas. Gitu. Jadi unsur hanca yang bebas. Jadi bisa digunakan sendiri. Sebelumnya memang kita belum membahas secara khusus ya tentang hanca gitu kan, karena memang masih baru semester 2 juga gitu. Tapi hanca itu juga ada berbagai macam jenis gitu. Ada yang bisa dipakai sendiri, ada yang tidak gitu kan. Nah, makanya itu kenapa di sini ada eijon dengan ada jarib gitu. Oke, ini dia dari hanca ya semuanya. Oke, nah terus kita lihat yang ketiga, contoh ketiga. Di sini ada nunmul, ada kumul. Dan nunmul ada kutmul gitu kan. Nunmul artinya air mata, kumul berarti air yang dari hidung atau ingus gitu kan. Nah, di sini ini juga sama, terdiri dari organ, akar kata dengan akar kata. Jadi kalau kita melihat kata ini masih bisa dibagi lagi. Oh iya, nun artinya mata, mul artinya air gitu. Ko artinya hidung, mul artinya air. Jadi bisa dibagi menjadi organ plus organ, yang mana akar kata tersebut merupakan goyo atau kata asli bahasa Korea gitu. Jadi kalau yang tadi ini nomor 1 dan nomor 2 itu adalah hanca, yang nomor 3 itu adalah goyo atau asli bahasa Korea gitu. Dan kedua unsurnya itu adalah unsur bebas. Jadi nun bisa kita pakai sendiri, mul bisa kita pakai sendiri gitu. Sudah ada artinya. Dan hasil dari kata infleksi ini merupakan kata benda gitu. Jadi ini cukup mudah ya gitu penggabungannya ya dari hanya kata benda sama kata benda gitu. Yang mungkin agak di sini itu ada saisiot namanya. Saisiot. Nah, ini biasanya digunakan untuk menggabungkan dua kata gitu. Jadi kata infleksi itu beberapa ada yang menggunakan si saisiot ini gitu meskipun tidak semua gitu kan. Salah satunya kumul. Oke, nah lalu contoh yang keempat di sini ada kata utfuda. Mungkin ini jarang kita dengar, tapi kalau kita lihat kata utfuda, mungkin kita bisa langsung kebayang di sini ada uta, ut kita, lalu ada kata fuda berarti dari selfuda. Nah, di sini berarti ada dua akar kata yaitu ini. Organnya berarti ini ya, satu ut kita lalu selfuda. Dua.
gitu kan. Maka di sini utkida plus kata. Jadi gabungan antara organ dengan organ gitu kan. Meskipun di sini G-nya hilang, S-nya hilang gitu kan. Jadi tidak semua unsur itu digabungkan gitu. Kalau tadi nomor 1, 2, 3 itu semua unsur digabungkan. Semua organ itu ya hanya bergabung seperti biasa gitu. Tapi kalau nomor 4 itu dia organnya itu tidak semuanya bergabung gitu. Ada bagian yang hilang gitu. Nah, di sini utkida silfata gitu. Jadi artinya apa ya? Lucu tapi menyedihkan gitu kan. Dan itu termasuk kata sifat. Gitu. Nah, jadi bukan hanya kata infleksi itu bukan hanya kata kerja dengan kata kerja, tetapi bisa juga kata sifat dengan kata sifat. Gitu. Ada juga di sini topap. Ini dari kata topha dengan tap. Topta itu artinya menutupi. Jadi kalau kayak selimut itu ibure tophoyo, menutupi dengan selimut gitu. Maka kalau di sini ada kata topap, maka berarti nasi yang ditutupi dengan sesuatu gitu kan. Biasanya ini untuk menu makanan. Menu makanan nasi yang ditambah lauk di atasnya. Jadi ada jeyuk topap, ada bulgogi topap, dan segala macamnya gitu kan. Dan ini dia terdiri dari kata dia, kata topta menutupi dengan bab. Jadi pembentuknya itu tidak mesti kelas katanya harus sama, tapi bisa beda gitu. Topta itu adalah kata kerja, bab itu adalah myongsa atau kata benda. Jadi bisa gabungan antara kata kerja dengan kata benda gitu. Nah, terus di sini ada juga kumgata, namdaruda, juok, jiok ya ini ya. Bukan juok tapi jiok kata. Nah. Oke, nah di sini maka kum itu mimpi gitu kan, kata benda. Lalu gata itu dia kata sifat, berarti myongsa plus hyongyongsa. Begitu juga dengan nam itu artinya orang lain, yang lain gitu. Daruda itu kata sifat gitu. Atau jiok itu neraka gitu kan, kata benda, tambahkan kata sifat gitu, sehingga menjadi satu kata gitu, myongsa, hyongyongsa. Hasil ujungnya adalah hyongyongsa gitu. Nah, di sini kalau kita lihat dari contoh-contoh kata infleksi, terutama yang dia ini ya, kita mulai dari nomor 3 gitu kan. Nah, ada nun, ada mul, air mata gitu. Intinya kira-kira air atau mata? Air ya, gitu kan. Ini intinya gitu. Intinya air yang keluar dari mata. Inti atau head, kepalanya gitu kan. Kumul itu air yang keluar dari hidung. Intinya juga tetap air gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini dalam bahasa Korea inti dari kata majemuk gitu kan itu berada di sebelah kanan gitu. Jadi kalau di kita kan air mata, intinya air itu sebelah kiri gitu kan. Tapi kalau dalam Korea nunmul, mulnya yang intinya berada di sebelah kanan gitu kan. Nah, yang seperti ini itu disebut dengan kata majemuk tidak setara gitu karena intinya ada pada salah satu bagian saja gitu kan, yang lain tuh hanya pelengkap gitu. Tetapi beda misalkan dengan contoh kalimat nomor 4, berarti kalau yang ini dia contoh yang tidak setara. Contoh kata majemuk tidak setara. Sedangkan kalau misalkan nomor 4 ada kata utketa, di sini artinya kan lucu tetapi menyedihkan. Intinya bukan berada di salah satu sisi kiri atau kanan, tetapi kedua-duanya itu merupakan inti. Gitu. Maka ketika ada dua kata majemuk, gitu ya,
ada dua kata bergabung menjadi kata majemuk dan dua-duanya sama-sama inti, itu disebut dengan kata majemuk setara. Jadi kepalanya gitu kan atau head-nya itu tidak ada gitu kan. Beda dengan kalau nomor 5 atau bab gitu kan. Itu kan intinya berarti nasi ya, nasi yang ditambahkan sesuatu gitu. Maka intinya di sini adalah babnya ini gitu. Nah, jadi silakan nanti ketika dilihat ada kata infleksi, intinya itu di mana, apakah dia kata majemuk setara atau tidak setara gitu kan. Nah, itu bisa kita lihat. Oke. Nah, selain itu, untuk kata infleksi itu ada yang disebut dengan yung hap hap songo atau kata infleksi yang eksosentrik. Yang dimaksud dengan eksosentrik ini berarti maknanya berada di luar kata. Maknanya berada di luar kata-kata penyusun. Oke, kalau tadi ini contoh kata infleksi dari nomor 1 sampai nomor 6 itu kita bisa menebak arti katanya gitu karena ya memang ya hanya gabungan dari kedua organ gitu kan. Jadi maknanya A tambah B berarti AB gitu kan. Jadi kalau yang ini kan A ditambahkan AB sehingga menjadi AB maknanya gitu kan. Sedangkan untuk yung hap hap songo ini berarti dia formulanya A ditambahkan B menjadi maknanya berbeda sama sekali menjadi C gitu kan. Jadi kayak semacam rumusnya ya gitu. Nah, ini jadi kayak semacam kata ungkapan gitu yang memang dia sangat jauh berbeda gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin contohnya seperti kaki tangan gitu kan. Kaki tangan itu bukan berarti kaki dengan tangan tetapi anak buah gitu kan. Nah, jadi mirip-mirip seperti itu. Kita lihat contohnya. Di sini ada Sansu. San itu dia gunung. Hanca dari gunung ini ya, gitu kan. Su itu dia air. Nah, tetapi arti dari Sansu itu bukan gunung dan air atau apa ya, mungkin air gunung gitu kan. Tetapi Sansu itu adalah Jayon atau alam gitu. Jadi awalnya itu dari kata gunung dengan air, tetapi ketika digabungkan itu maknanya menjadi alam gitu. Meskipun tidak jauh-jauh beda banget, tetapi eh, apa namanya di sini kita bisa lihat maknanya itu tidak bisa kita ambil dari unsur-unsur penyusunnya gitu. Jadi kalau dibikin kalimat misalkan urinan san sure ciksoya handa. Oke, jadi kita harus melindungi bukan air gunung kita tapi alam kita gitu. Nah, lalu yang kedua, contohnya di sini ada chun chu. Chun ini dia musim semi, chu itu dia musim gugur gitu. Tetapi maknanya bukan musim semi dan musim gugur. Ketika digabungkan, chun chu itu maknanya adalah nai atau umur gitu. Nah, jadi sangat jauh berbeda ya gitu. Kalau kita tidak lihat kamus atau tidak tanya langsung kepada orang Korea, maka kita mungkin nggak akan tahu kalau artinya chunchu itu adalah nai atau umur. Lalu ada juga, kalau ini kedua-duanya berasal dari Hancha ya. Dari Hancha. Jadi kalau ditanya kenapa sih banyak kata-kata Hancha dalam bahasa Korea gitu kan. Ya karena memang 60% kata dalam bahasa Korea adalah Hancha gitu kan. Jadi ya kita tidak bisa protes gitu. Mau tidak mau kita harus belajar. Oke. Nah, sedangkan dari goyo atau kata asli bahasa Korea, contohnya di sini ada mulbul. Mul air, bul itu api gitu. Tetapi artinya bukan air dan api. Mul dan bul ketika digabungkan artinya adalah wihom atau bahaya gitu kan. Nah, jadi ini
exocentric compounds gitu kan, ini biasanya sangat berkaitan erat dengan sosial budaya suatu negara gitu kan, atau suatu pengguna bahasa, komunitas pengguna bahasa gitu. Jadi dalam bahasa Korea itu ternyata yang dimaksud dengan alam gitu kan, bagi mereka itu adalah gunung dengan air gitu kan. Itu berarti unsur alam yang paling lekat dengan mereka gitu kan. Lalu di sini ada chunju, musim semi dengan musim gugur artinya naik gitu kan. Berarti kalau dalam bagi orang Indonesia ini tidak berlaku karena kita tidak punya musim semi dengan musim gugur kayak gitu. Nah, jadi sangat berkaitan erat dengan sosial budaya. Dan untuk tahu artinya harus cari di kamus atau tanya langsung ke orang Korea. Gitu. Nah, ini adalah kata infleksi gitu kan. Jadi intinya organ plus organ gitu kan. Intinya A plus B ya gitu kan. Sedangkan yang tadi yang yung hap hap songo gitu kan. A plus B menjadi C gitu kan. Dan ini yang merupakan seperti makna konotasi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas kata derivasi atau pasengo. Di sini kata derivasi atau pasengo sama ya, gitu kan. Derivasi itu berarti lebih kepada proses, sedangkan kata derivasi itu adalah hasil dari proses derivasi. Oke, hasil dari proses derivasi. Oke. Nah, jadi kata derivasi adalah gabungan dari kata, dari organ ya, ini morfem kata dengan morfem tata bahasa gitu kan, atau 문법적인 dano, yang dimana morfem tata bahasa yang dimaksud di sini adalah sufiks atau prefiks gitu. Nah, jadi kalau tadi kata infleksi itu kata dengan kata, akar kata dengan akar kata. Kalau kata derivasi itu dia akar kata yang merupakan morfem kata ditambahkan dengan morfem tata bahasa yang dimana di sini imbuhan depan ataupun imbuhan belakang, sufiks atau prefiks. Nah, jadi bedanya di situ ya, gitu kan. Jadi agak berat sebelah gitu. Jadi kalau ini misalkan organnya, jobsanya tuh ya agak kecil gitu di sini. Ini organ. Ini jobsa atau imbuhan. Oke. Nah, kita lihat contohnya ya di sini. Di sini misalkan ada kata banejil, tegejil, dudukjil. Ini sama-sama ada kata jil. Bane di sini dia dari banel ya atau jarum gitu kan. Lalu tegejil itu dia tegeda itu lebih ke merajut gitu. Jadi kalau banejil itu dia menjahit gitu. Tegejil itu merajut. Menjahit. Merajut. Lalu di sini ada dodukjil. Doduk itu dia pencurian gitu, pencuri. Jil itu berarti adalah tingkah lakunya, berarti mencuri. Dodukjil itu dia perilaku mencuri. Nah, di sini kita lihat banel tege doduk yang awalnya kata benda. Ketika ditambahkan dengan jil, maka mereka menjadi suatu aktivitas gitu kan. Di sini jil ini adalah merupakan jobsa atau imbuhan. Jadi dia menambahkan makna pada suatu kata. Begitu juga dalam contoh nomor 2 ada nopi, gipi, nolbi. Jadi di sini awalnya nopta, gip
ta, nolta gitu kan. Yang awalnya kata sifat ditambahkan i menjadi kata benda gitu kan. Nah, i di sini juga termasuk ke dalam jopsa atau imbuhan. Begitu juga dengan nomor 3 ada kata putsagwa, ada kata pussarang. Put ini artinya belum terlalu matang. Jadi kalau put yang artinya belum terlalu matang ditambahkan sagwa berarti apel yang belum terlalu matang. Put sarang gitu kan berarti cinta yang belum terlalu matang atau kita menyebutnya mungkin cinta monyet gitu kan. Nah, kata put ini itu bisa ditempelkan pada kata benda gitu untuk menambahkan makna. Unsur-unsur ini tadi seperti jil, i, put itu adalah imbuhan yang berguna untuk menambahkan makna pada suatu kata. Dan hasil gabungan antara ogen plus jopsa ini disebut dengan pasengo atau kata derivasi. Nah, di sini sebelumnya kita bahas tentang imbuhan itu apa gitu kan. Imbuhan atau afiks adalah unsur tata bahasa yang di sini ada tidak bisa berdiri sendiri. Dan dia harus menempel pada kata di sini dia tadi ogen ya. Morfem kata ogen untuk membentuk kata baru. Jadi kalau kita mungkin yang paling banyak tahu morfem tata bahasa dalam bahasa Korea itu ada josa, ada omi, ada partikel, ada akhiran gitu kan. Nah, partikel itu biasanya untuk menambahkan penanda gitu kan. Omi itu biasanya dia untuk menambahkan makna dalam kalimat gitu. Nah, di sini yang namanya jopsa dia untuk menambahkan makna pada kata baru gitu. Jadi jopsa itu hubungannya dengan pembentukan kata bukan di dalam kalimat gitu. Jadi dia tidak akan merubah makna suatu kalimat gitu. Apakah lampau, sudah selesai dan lain-lain itu tidak akan menambahkan makna dalam kalimat tapi pada kata. Gitu. Jadi bedanya jopsa dengan omi di situ. Oke. Nah, untuk imbuhan dalam bahasa Korea ini dia dibagi menjadi tergantung ya, gitu kan. Tergantung fungsinya. Berdasarkan fungsi ada yang namanya imbuhan terbatas atau hanjongjeokjopsa dengan imbuhan dominan atau jibejok jopsa gitu. Nah, untuk imbuhan terbatas ini dia tidak mengubah kelas kata. Jadi kelas katanya itu tetap sama gitu kan. Sedangkan imbuhan dominan itu dia mengubah kelas kata. Gitu. Jadi kalau kita lihat contohnya tadi, di sini misalkan ada nomor 3, ada putsagwa, ada putsarang gitu kan. Nah, putsagwa, sagwa itu kan dia apel ya, kata benda gitu. Kalau ditambahkan put berarti apel yang belum matang. Tetap dia kelas katanya kata benda gitu kan. Maka put di sini itu dia tidak bisa mengubah kelas kata, berarti termasuk dalam imbuhan dominan. Contohnya misalkan di sini put ya tadi ya. Oke, nah di sini terus sedangkan untuk contoh nomor 1 dan 2 awalnya banel tege doduk itu awalnya kata benda ditambahkan jil berubah menjadi kata kerja gitu. Lalu nopta gipta nolta yang awalnya kata sifat tambahkan i menjadi kata benda. Berarti jil dengan i itu dia bisa mengubah kelas kata. Ya maaf ini salah ya. Nah, put itu untuk yang ini. Sedangkan untuk imbuhan dominan tadi contohnya jil. Terus itu ada i. Nopi, gipi gitu kan. Nah, maka jopsa atau imbuhan itu bisa dibagi berdasarkan fungsinya. Untuk mengubah kelas kata atau tidak. Lalu berdasarkan letaknya atau wichi, ada job tusa, prefix, ada sufiks atau jom misah.
Sini diingat-ingat aja, du itu artinya kepala, mi itu artinya ekor gitu kan. Jadi imbuhan yang berada di kepala gitu kan, itu berada di depan akar kata. Ada imbuhan yang berada di ekor atau di belakang akar kata gitu. Nah, di sini tadi untuk nomor 1 dan 2, kan ini jil, i-nya itu di belakang gitu kan. Maka berarti dia contoh dari jom misa. Sedangkan tadi put itu diletakkan di depan gitu. Maka dia merupakan contoh dari job dusa. Jadi imbuhan itu letaknya di depan atau di belakang gitu kan. Itu nanti berbeda gitu. Nah, lalu yang berasal dari asal katanya atau etimologinya, owonnya, ada yang hanca, ada yang goyo. Jadi ada yang berasal dari hanca, ada yang berasal dari bahasa Korea asli. Biasanya yang berasal dari hanca itu produktif atau bisa digunakan di banyak kata. Bisa digunakan di banyak kata. Sedangkan untuk yang bahasa Korea asli, biasanya pemakaian terbatas. Jadi kata-katanya hanya sedikit. Nah, ini misal contohnya ada imbuhan yang berasal dari hanca, jadi bul. Jadi misalkan kita tahu ada kata 친절하다, 불친절하다, 필요하다, 불필요하다, gitu kan. Atau kata murio, gratis, tanpa biaya, gitu kan. Terus misal muin, ini itu kan orang gitu. Muin berarti tidak ada orang gitu kan. Atau misal munengyok gitu. Jadi tidak ada kemampuan gitu. Nah, sebagian besar gitu kan imbuhan dari hanca itu dia produktif atau bisa digunakan secara fleksibel gitu kan. Terutama ketika bersama dengan hanca. Jadi hanca dengan hanca kalau digabungkan itu dia fleksibel kayak gitu. Sedangkan untuk goyo atau dia bahasa Korea asli biasanya tidak produktif atau penggunaannya itu terbatas gitu. Jadi seperti misalkan tadi food ini biasanya hanya untuk buah. Hanya untuk buah, tapi tidak semua buah. Jadi kayak food sagwa itu contoh yang paling mungkin sering gitu kan. Jadi orang kalau dengar kata food, oh ya food sagwa. Atau misal dia men, paling gitu kan. Atau keseluruhan. Jadi bukan keseluruhan siapa ya? Tanpa, lebih ke tanpa. Jadi misalkan mendal, menson, menun. Gitu. Jadi kaki telanjang, tangan telanjang, mata telanjang gitu kan. Nah ini dia ya berarti hanya bisa di anggota tubuh itu pun tidak semuanya bisa digunakan gitu kan. Jengi mungkin ya hanya untuk orang gitu kan, tetapi juga tidak semua itu bisa dipakaikan jengi gitu kan. Nah, maka kebanyakan imbuhan dari goyo itu tidak produktif gitu. Nah, ini nanti untuk jenis-jenis sebenarnya jenis imbuhan tuh ada sangat banyak gitu, ada ratusan dalam bahasa Korea gitu kan. Hanya karena memang ini dia berperan dalam pembentukan kata gitu. Biasanya ketika kita belajar bahasa Korea itu tidak mempelajari imbuhannya secara langsung, tapi sudah masuk langsung ke kata jadinya itu apa gitu kan. Nah, ini nanti silakan kelompok yang bertugas membahas lebih jauh tentang imbuhan dalam bahasa Korea. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis kata derivasi gitu kan. Nah, di sini ada kata derivasi prefix atau jobtu pasengo. Itu artinya kepala berarti berada di depan akar kata. Di depan akar kata. Gitu. Nah, di sini misalkan ada bigongge, bigongshik. Ada bi.
Bi ini artinya tidak ya, gitu kan. Jadi bi gongge itu artinya terbuka. Kalau ditambahkan bi berarti tidak terbuka atau misalkan akun private gitu, itu juga disebutnya bi gongge. Lalu ada gongshik. Gongshik itu dia resmi gitu. Tapi kalau ditambahkan bi berarti menjadi tidak resmi gitu. Nah, jadi di sini penyusunnya ada bi, ini dia imbuhannya dengan ogen gitu sehingga hasilnya menjadi jobtu 명사. Ini hasilnya ya yang sebelah sini. Uh, kelas kata dari hasilnya. Dari hasil derivasi. Oke. Nah, selanjutnya di sini dia ini dari Hanca ya untuk imbuhannya gitu kan. Sedangkan untuk nomor 2 ada separata, ada sekamata. Parata biru, kamata hitam gitu. Kalau ditambahkan se ini artinya tuh apa ya? Deep dalam gitu. Jadi biru yang dalam tuh maksudnya kalau kita mungkin biru tua gitu kan. Hitam yang dalam tuh mungkin hitam kelam ya gitu kan. Nah, jadi se di sini ini dia dari bahasa Korea asli ya. Kuyo. Ditambahkan ogen, akar kata. Sehingga hasilnya menjadi jobtu hyongyongsa. Gitu. Hasilnya ini menjadi kata sifat. Ini sama ya, awalnya parata, biru, hitam itu kata sifat, ditambahkan se dia pas katanya tidak berubah. Lalu ada misal kata due doragada, due chatta. Doragada artinya kembali, berbalik gitu kan, berputar. Tambah due itu berarti kembali. Jadi kembali lagi gitu kan. Atau kata due chatta, menemukan kembali gitu kan. Jadi mengingat kembali gitu. Nah, di sini due ini dia merupakan sama goyuo jobsa ditambahkan di ogen gitu sehingga hasilnya menjadi jobtu dongsa. Nah, di sini kita lihat imbuhan-imbuhannya itu semua letaknya di depan. Jadi di depan imbuhannya, jobsanya lalu ditambahkan ogennya di belakang gitu kan. Intinya berarti ya tetap ogennya gitu, ogennya yang ada di belakang sini. Nah, itu untuk kata derivasi prefix gitu. Sedangkan untuk kata derivasi sufiks atau jomi pasengo, mi artinya ekor ya, berarti di belakang akar kata. Nah, gitu kan. Di belakang akar kata, ini dia contohnya misal ciuge, topke. Kan. Di sini ada imbuhan G. Di sini dia untuk membendakan gitu. Jadi jiuda menghapus, tambahkan G berarti benda untuk menghapus. Berarti penghapus. Dopke, dopta tadi menutup ya. Tambah G berarti benda untuk menutup gitu, penutup gitu. Sehingga di sini ogen ditambahkan G menjadi jomi myongsa gitu. Yang awalnya di sini ogennya itu kata kerja ya, gitu kan dongsa. Tambahkan G menjadi kata benda gitu. Jadi kelas katanya berubah. Jadi untuk contoh nomor 1, kelas katanya berubah. Nah, terus ada juga boida nobhita sugita. Ya, di sini ada awalnya boda. Boda melihat, tapi kalau ditambahkan i menjadi boida artinya terlihat. Nobta. Jadi awalnya dia kata kerja aktif menjadi pasif gitu kan. Nah, di sini nobhita
awalnya nopta tinggi ditambahkan i jadi meninggikan gitu kan. Menjadi kata kerja gitu. Awalnya kata sifat menjadi kata kerja. Lalu ada jugita. Jukta awalnya itu membunuh, mati gitu kan. Ditambahkan i menjadi kata kerja aktif menjadi artinya membunuh gitu kan. Maka di sini akar kata ogen ditambahkan sufiks i. Dan karena ini dia derivasi verba atau kata kerja, derivasi verba, maka di belakangnya tetap ada ta. Jadi ada akhirannya ya, gitu. Jadi ada bentuk kamusnya. Gitu. Ini i. Semua kata pasif dan kata kausatif, semua kata pasif, hidungsa, dan kata kausatif atau sadongsa merupakan kata derivasi. Nah, lalu ada lagi misal kata seropta. Ada kata gokjong seropta, sarang seropta. Gokjong sarang ini awalnya dia kata benda. Myongsa. Gitu kan. Tapi ketika ditambahkan seropta menjadi kata sifat. Jadi jomi hyongyongsa gitu kan. Dan seropta ini diletakkan di belakang ogen. Yang awalnya gokjong sarang itu kata benda ditambahkan seropta menjadi kata sifat gitu kan. Sehingga untuk nomor 1 dengan nomor 2, nomor 3 maaf, ini sama-sama kelas katanya berubah gitu kan. Nah ini di belakang akar kata. Jadi bedanya derivasi prefiks dengan sufiks itu hanya letak imbuhannya itu di mana, di belakang atau di depan akar kata gitu kan. Nah nanti jenis-jenisnya apa saja gitu kan, jenis-jenis imbuhannya mungkin akan kita bahas di presentasi kelompok nomor 8 gitu. Nah ini tadi kita sudah membahas tentang hapsongo dengan pasengo. Nah ini yang membedakan ke bahan pembentukannya ya, infleksi ogen plus ogen, derivasi ogen plus copsa gitu kan. Dan di sini ada tadi untuk infleksi ada ini ya. Ada intinya di mana gitu. Intinya apakah di kalau bahasa Korea inti itu selalu ada di kanan untuk kata infleksi yang tidak setara gitu. Tapi kalau yang setara itu dia berarti tidak ada inti atau headnya gitu. Sedangkan untuk derivasi itu dia ogen plus jopsa. Jopsanya terletak di depan atau di belakang maka nanti jenis kata derivasinya itu berbeda gitu. Nah, ini berarti kita sudah membahas tentang secara utuh ya, gitu kan. Secara singkat juga tentang pembentukan kata bahasa Korea. Dan jenisnya yaitu hapsongo, lalu pasengo, gitu kan. Semoga ini bisa membantu kita ketika memahami kata dalam bahasa Korea, gitu. Terutama untuk pasengo, ketika kita mulai bisa mengidentifikasi beberapa imbuhan, maka ketika melihat suatu kata yang memiliki imbuhan tersebut, kita bisa langsung menebak maknanya gitu. 그럼 이번 수업은 여기까지 마치겠습니다. 수고하셨습니다.